Oke. Kita membahas tentang jinsiyah. Jinsiyah. Jinsiyah tuh yang artinya kewarga negaraan. Kewarga negaraan. Ya, tadi di dalam percakapan disebutkan hal anta min Pakistan. Anta min Pakistan. Pakistan. Hal anta min Pakistan. Kita lihat di sini ada nama negara yaitu Pakistan. Ya, Pakistan. Cara kita mengungkapkan saya adalah orang Pakistan, caranya yaitu dengan menambahkan ya tasydid. Kita tambahkan ya bertasydid di akhirnya. Ya bertasydid. Ya bertasydid ini di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai yaun nisbah. Yaun nisbah. Yaun nisbati. Ya yang berguna untuk menisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Oke? Ibaratnya kita lagi menisbatkan negara Pakistan kepada diri kita. Caranya itu dengan menambah ya bertasydid atau yaun nisbah di akhirnya. Jadinya apa? Pakistan ditambah dengan ya bertasydid menjadi Pakistaniyun. 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 Oke, Pakistaniyun. Sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum kita menambahkan yaun nisbah, kita harus memberi harkat kasrah huruf terakhir. Kita harus memberikan harkat kasrah huruf terakhir untuk huruf terakhir. Untuk huruf terakhir. Tadi Pakistan. Oke, tadi perintahnya yaitu memberikan harkat kasrah untuk huruf terakhir. Jadi dari Pakistanu menjadi Pakistani. Menjadi Pakistani. Setelah itu baru kita tambahkan ya bertasydidnya atau ya nisbahnya menjadi Pakistaniyun. Pakistaniyun. Oke, kita cari contoh lain. Contohnya ada Qatarun. Negara Qatar. Qatar. Qatarun. Kita ikuti step tadi. Kita harkati dulu huruf terakhir dengan kasrah. Qatariyun. Qatarun menjadi Qatori. Kemudian tambahkan ya nisbahnya, ya bertasydid ini. Jadinya Qatariyun. Qatariyun. Qatar adalah negara Qatar. Kalau Qatariyun adalah orang Qatar. Ya, orang Qatar.
Juga kita bikin dari Sudan. 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 Sudania. Negara Sudan. Kita jadikan dia sebuah kewarganegaraan. Bagaimana? Sudan. Ada di kasroh. Sudaniyun. Sudan. Ya, baru tambahkan ya bertasydid. Jadinya Sudaniyun. 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 Kalau Indonesia, Indonesian ya, Zah? Ya, benar sekali. Sudan adalah negara Sudan, kalau Sudaniyun adalah orang Sudan. Oke, Indonesia, Indonesiun. Oke, ya. Untuk Indonesia ada pembahasan sedikit. Indonesia. Indonesia. Kita lihat bahwasannya di huruf terakhirnya adalah alif. Alif. Oke? Alif. Di dalam bahasa Arab, alif tidak akan pernah bisa menerima harkat. Jadi tidak bisa kita harkati dia dengan kasroh. Maka apa solusinya? Solusinya kita buang saja alifnya. Simple. Indonesia. Ya, jadinya baru ketika sudah Indonesia, tambahkan dia bertasydid. Jadinya Indonesiun. Indonesiun. Indonesia, negara Indonesia. Indonesiun adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Sama halnya dengan negara jiran kita. Bahasa Malaysia. Arabnya Malaysia. 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 Jadinya apa? Orang Malaysia? Malaysiun. Malaysia. Malaysiun. Ayo, Malaysia. Malaysiun. Malaysiun. Juga sama. Suria. Negara Suriah menjadi Suriyun. Ya. Suriyun. Oke. Suriah, negara Suriah. Suriyun, orang Suriah. Tadi di dalam percakapan ada Turkiya. Ya, Turkiya. Orang Turki menjadi Turkiyun. Kalau Amerika gimana, Zah? Ya, Amerika bahasa Arabnya Amerika. Papirun. Ya, Amerika. Bahasa Arabnya Amerika. Tadi kalau ada alif di belakangnya, kita buang saja alifnya. Kiyun jadi itu. Berarti menjadi Aywa Ahsanto menjadi Amrikiyun. Amrikiyun. Oke. Ingat, ini baru untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya tinggal kita tambahkan saja ta marbutoh. Ya, tambahkan saja ta marbutoh. Jadi kalau Indonesiun yang muannasnya, yang perempuannya menjadi Indonesiatun. Kemudian Turkiyun menjadi Turkiyatun. Ya, Maliziyun menjadi Maliziyatun. Amrikiyun menjadi Amrikiyatun. Ya, ya. Itu baru yang pertama. Yang pertama jika diakhiri, itu ada pengecualian ya. Pengecualiannya sudah kita sebutkan tadi, yang jika diakhiri oleh alif. Diakhiri oleh alif. Ini dia. Ini diakhiri oleh alif. Diakhiri oleh alif.
buang. Buang alifnya. Buang alifnya. Itu yang pertama, pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, jika dia diakhiri oleh ta marbutoh. Nama negaranya diakhiri ta marbutoh. Diakhiri oleh ta marbutoh. Solusinya apa? Sama seperti yang diakhiri oleh alif. Kita buang. Kita simpel saja. Tidak buang. Kalau mengganggu, sudah buang. Oke, contohnya apa? Contohnya, ada yang tahu contoh negara yang diakhiri oleh ta marbutoh? Suriah. Suriah itu diakhiri alif. Oh, alif. Suriah. Suriah. Ya, Suriah. Suriah. Mekah, Makkatun. Mekah, Ustazah. Aywa, ahsanti. Makkah. Mekah. Oh, Mekah. Nah, Makkatun. Makkatu, so? Makkatun. Makkiyun. Makkatu. Makkatu. Apa tadi? Kita buang dulu ta marbutohnya. Buang taknya, baru tambahkan ya nisbah. Ikuti step yang di awal tadi, kasrohkan huruf ta. Makiyun. Baru Makiyun. tambahkan ya. Makiyatun. Jadinya aywa ahsantum. Makkiyun. Makiyun. Makkiyun. Makkiyun. Juga ada Madinah. Madinah, ya. Madinah. Madinah. Oh, Madinah. Aywa ahsan. Menjadi Madiniyun. Madiniyun. Makkah adalah kota Mekah, orang Mekah, Makkiyun. Madinah adalah kota Madinah, Madiniyun adalah orang Madinah. Dan untuk menjadikan dia muannas tinggal menambahkan tak saja. Tambah ta marbut. Tambahkan tak marbut. Kalau perempuan Madinah berarti Madiniyatun. Madiniyatun. Kalau perempuan Mekah, perempuan kota Mekah, Makkiyatun. Oke. Berarti kalau perempuan Indonesia, Indonesiyatun. Indonesiyatun. Oke. Dan perlu kita ingat bahwasannya ini tidak hanya bisa kita gunakan di nama negara. Nama tempat kita, pokoknya nama tempat Negara. bisa. Boleh. Tempat, mazhab, suku, bisa Oh, kita gunakan. berlaku ya aturannya gitu ya. Ya, berlaku aturannya. Contohnya kalau kita, Ada. negara kampung kita itu Solo. apa Pak? Solo, Solo. Pak. Solo. Ya, kita bikin bahasa Arabnya itu suluk. Suluk. Ya, Suluk. suluk. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada o. Oh. O-nya kita ganti jadi u. Ya, Sulukiyun. suluk. Sulukiyatun. Aywa ahsanta. Berarti Bapak Syaiful sulukiyun. Anta Bulan Sulukiyatun. sulukiyun. Ya. Sulukiyatun perempuan ya. Ya, benar. Sulukiyatun perempuannya. Sulukiyah. Itu nama tempat, masih tempat. Mazhab, contohnya kita bermazhab di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Jadi kalau ana perempuan, berarti ana bilang ana Syafi'iyatun. Kalau Bapak Syaiful, contohnya Bapak Syaiful Syafi'iyun. Syafi'iyun. Ya, Syafi'iyun. Kemudian juga bisa menjelaskan tentang asal dari benda tersebut. Contohnya pensil kayu. Pensil kayu. Bahasa Arab pensil itu qalamun. 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 Kayu itu khosyab. Khosyabun. Berarti ingin menisbatkan kayu kepada si pensil.
ingin menisbatkan kayu kepada si pensil. Berarti yang akan kita tambahkan ya nisbah atau ya bertasydid adalah si khosyab. Berarti qalamun Khosyabiyun. Khosabiyun. Asyabiyun. aywa. Qalamun khosyabiyun. Khosabiyun. Aywa. Qalamun khosyabiyun. Qalamun khosyabiyun. Juga bisa apa yang menjelaskan tentang bahan dasar dari benda tersebut, sepatu kulit. Sepatu kulit. Sepatu kulit apa? Sepatu bahasa Arabnya hidaun. Ini sepatu. Sepatu. Kulit itu jildun. Jildun. Ya, jildun artinya kulit. Kulit. Berarti kita ingin menisbatkan jildun kepada hida, ingin menisbatkan kulit kepada sepatu. Jadinya hidaun Jildiyun. jildiyun. Ahsan. Jildiyun. Hidaun jildiyun. Berarti yang seperti ini tidak ada perumpamaan laki-laki ya, Zaya? Enggak. Tergantung langsung netral dengan ya? ininya, Pak. Tergantung dengan kalimat yang awal ini. Bendanya. Tergantung dengan bendanya. Benar sekali. Kalau tadi ada tas itu kan haqibah. Haqibah. Haqibatun. Haqibatun. Kita lihat ada tak marbutoh ini. Berarti dia muannas dari segi kalimatnya. Haqibatun dari segi bendanya, dalam lafaznya saja dia muannas, hitungannya dia muannas. Perempuan. Nah, ketika kita bilang mungkin tas kulit, jadinya apa? Haqibatun Jildiyatun. Jildiyun. jildiyah. Jildiyatun. Jildiyatun. Oh, Ya, benar sekali. Jildiyah. Jildiyatun. Jildiyah. Berarti dua penanda perempuannya berarti ya? Dari Iya, tasnya harus satu sama. sama kulitnya, iya. Ya, harus sama. Iya. Oke. Itu adalah ya unisbah namanya. Ya unisbah. Ya yang berfungsi untuk menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bisa berupa penisbatan negara terhadap seseorang atau penisbatan bahan. Seperti ini, qalamun khosyabiyun, bahan terhadap bendanya. Kemudian bisa penisbatan suatu mazhab kepada penganut mazhab. Juga menisbatkan suatu tempat kepada orang yang berada di tempat tersebut. Baik. Ila huna, sampai di sini hal indakum su'alun? Ustazah, Ya, fadhal Ibu. kalau Solo kan Fulkiyun. Kalau Padang gimana Ustazah? Oke, Padang di dalam bahasa Arab juga tidak ada G. Apalagi NG. Ngeh itu. Ngeh itu nggak ada. Kita Badan. nyebutnya Padaniyun. badan. ya, badan. Badan. Kita ganti NG menjadi nun dan jim. Badan. Badan. Ya, badan. Jadinya apa? Orang Padang? Padanji. Badani. Badanyun. Badan jiyun. Ya, badan jiyun. Badan jiyun. Jiyun. Ya, badan jiyun. Padanjiyatun. Aywa, badan jiyatun. Anti badan jiyatun. Naam. Syukran Ustazah. Afwan Ibu. Kalau Bukit Tinggi, Bukit Tinjiyun. Aywa, Gitu. ahsanti. Tinjiyatun. Bukit Tinjiyah. Bukit Oh, Tinjiyah. Ana Bukit Tinji ya? Aywa, ahsanti. Di Bukit Tinjiyatun.
sebenarnya agak complicated juga karena kita membahasa Arabkan sesuatu yang bukan bahasa Arab. Ya tuh. Iya. Jadi tidak apa-apa kalau masih bingung. Ana saja masih bingung ketika mengubah nama satu daerah ke bahasa Arab, membahasa Arabkannya. Itu masih butuh pelan-pelan sekali supaya tidak ada yang keliru. Tapi kalau untuk di akhir nama itu beda lagi ya saya. Misalkan kayak Al-Bukhari, Al-Banjari, Ya. Al-Fadanisi ya. Itu sama itu Bu, tetap penggunaan ya unisbah juga itu. Al-Minangkabawi kan itu tuh. Ya, Al-Minangkabawi. Ya. Al-Minangkabawi berarti orang Minang. Orang Minang ya. Ya, Al-Bukhari adalah orang Bukhara. Bukhara ya. Ya, Bukhara. Al-Banjari berarti orang Banjar. Beliau adalah Banjar. orang Banjar. Kalau kita semua berarti Al-Minangkabawi. Minangkabawi. Ya, itu kalau kita berkenalan sesama orang Indonesia. Tapi beda halnya lagi jika ruang lingkup kita sudah antar negara. Berarti contohnya ibu, bapak ibu semua berkenalan dengan orang yang berasal dari Pakistan atau Turki. Jadi kita akan menyebutkan nama negara kita. Anak Berarti Indonesia. Aywa, ahsanti. Anak Indonesia. Anak Indonesia tun. Saya orang Indonesia. Langsung saja, anak Indonesia tun. Dia sudah langsung paham. Saya adalah orang Indonesia. Jadi bedanya kalau pakai al tadi nggak pakai tun ya. Misalkan kayak Makiyun gitu ya. Ya, Maki gitu ya. benar sekali Bu. Ahsanti. Kita juga sudah bahas di ciri-ciri isim bahwasannya tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu di dalam satu kata. Kita harus pilih salah satu. Mau pilih tanwin kah atau mau pilih alif lam. Kalau mau pilih tanwin tidak boleh lagi ada alif lam. Kalau mau pilih alif lam tidak ada lagi tanwin. Oh gitu. Ya, mungkin itu pas Ibu terlambat kemarin. Yang Ibu bilang terlambat. Ya. Oh iya. Ya. Syukran Zan. Afwan, Ibu. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, tafadhali. Gini saja, kan kalau ketika nama Syekh Al-Minangkabawi itu pakai alif lam gitu kan. Tapi ketika nyata saja saya orang Indonesia, anak Indonesia ya, itu tidak pakai alif lam. Itu kapan dipakainya gitu loh, atau kebiasaan aja atau gimana? Syukur. Oke, iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Ada ketentuannya. Kalau mau kita detailkan itu dia kalau pakai al-Minangkabawi dia itu sebagai sebuah sifat. Kalau di dalam bahasa Arab namanya dia menjadi naat. Dia harus sama dengan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya itu adalah ma'rifah, karena alif lam itu sebagai salah satu ciri dari dia itu ma'rifah, namanya dalam bahasa Arab. Nah, kalau yang dia sifati itu adalah ma'rifah, seperti nama orang, maka dia juga harus pakai alif lam yang membuat dia ma'rifah. Tapi kalau tadi kita bilang ana Indonesiun, secara kalau bahasa Arab itu disebut sebagai mubtada dan khobar. Ya, insyaallah nanti itu lebih lanjutnya kita akan bahas itu, Bu. Jadi untuk penggunaannya bilang saja kalau ana Indonesiun. Tapi kalau Ibu sudah mengatakan nama, contohnya nama Ibu Shirley Permata. Ana Shirley Permata Al-Minangkabawiyatu. Al-Minangkabawiyatu. Iya, Al-Minangkabawiyatu. Oke, untuk simpelnya saja, ketika kita sudah menyebutkan nama kita, mau menambahkan asal dari tempat kita, langsung pakai alif lam. Ibu Shirley Permata Al-Minangkabawiyah. Tapi kalau tanpa nama,
Minangkabawiyatun. Ana Minangkabawiyatun. Seperti itu, Ibu. Juga sama, kalau Ibu seperti Ibu Nova Dilastri, berarti Ibu Nova Dilastri Al-Bukittinjiyah. Al-Bukittinjiyah. Ya, tapi kalau tanpa menyebutkan nama, cukup Ana Bukit Tinggi ya. Bukittinjiyah. Ana Bukit Tinggi ya. Ya. Oh iya. Berarti kalau kita kenalan sama orang Arab misalnya, Ana Nova Dilastri Al-Indonesia. Aywa, ahsanti. Benar sekali, Bu. Oh. Tepat. Kalau kita sudah sebutkan nama kita gunakan alif lam. Kalau tidak kita sebutkan seperti Ana Indonesia tanpa alif lam. Itu apa istilahnya tuh? Ya. Apa istilahnya itu? Istilahnya kalau Ana Indonesia itu mubtada khabar. Ana mubtada, kemudian Indonesia itu khabar. Ya. Kemudian kalau contohnya Ibu Nova Dilastri Al-Indonesia itu na'at man'ut jadinya. Dalam bahasa Arab. Na'at man'ut.